Assalamualaikum. Nah, hari Senin harinya ngobrol bareng saya Devi dan Bunda Deviana ya, Teh Deviana. Nah, kita tunggu Teh Deviananya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa? Kita mau ngobrolin tentang media apa aja sih yang biasa kita gunakan untuk anak-anak HS. Jadi media-media yang mungkin ibu-ibu juga pada ini ya, pada bertanya gitu, sebenarnya kita tuh medianya apa sih kalau ngajarin ke anak-anak gitu. Nah, kita mau diskusi sama Teh Deviana. Kita mau diskusi kalau versinya Teh Deviana apa, kalau versinya aku apa gitu ya. Halo, kita sapa-sapa dulu ya. Kita sapa-sapa dulu. Ini udah banyak nih yang ini. Ada Bu Wisti, Bu Ai, Bu Yun. Halo semuanya, assalamualaikum. Nah, kalau misalnya, sekarang udah terhubung dengan Teh Deviana. Halo. Kita sama-sama lagi di mobil ya ternyata. Aku nganter si mama ini. Iya, Makanya sama. tadi wait, aku baru nyampe. Iya, sama nih. Aku juga mau ngajak si Nay ke dokter gitu. Tapi kita Udah. udah harus komitmen nih mau ngobrol-ngobrol setiap hari Senin ya Teh ya. Oke. Sip. Tadi saya udah ngasih tahu nih sama teman-teman kalau kita mau ngasih tahu apa aja sih media belajar untuk anak-anak kita di rumah. Anak-anak kita kan mungkin kalau yang sekolah biasanya disediakan di sekolah gitu ya. Tapi kalau kita sendiri nih apa nih Teh gitu. Coba pengen dengar dulu deh cerita Tete dari Teh dulu Devi. dong. Tete udah belum? Tadi Tete udah cerita belum? Aku belum cerita. Oh, Tete dulu aja aku. Oh, kalau aku Oke, sih, oke. Tete dulu deh. Oke, kalau aku sih kan kita punya anaknya sama ya Teh ya, tiga anak, kita berbeda-beda lagi anaknya itu. Tapi kalau yang dua itu yang di bawah kan deketan ya, apa umurnya deketan. Jadi biasanya sih Tahunan. kalau untuk anak-anak kecil itu agak-agak mirip gitu. Cuma emang apa sih namanya kalau untuk anak kecil relatif kita menggunakan media-media belajar yang ada di rumah, yang misalnya yang DIY toys gitu kan ya kalau untuk yang apa craftingnya. Jadi memanfaatkan bahan apa bahan yang ada di rumah gitu. Jadi tergantung temanya juga. Tete Terus mau master ya. itu. Terus biasanya buku ya, kalau buku mah udah insya Allah itu jadi apa media utama kita ya Teh ya, gitu. Itu media kita buku. Terus sekarang nih kalau Salma sama Norin lagi belajar Jamboard ya. Ya, itu media buat presentasi gitu. Itu mereka sepertinya mulai asik ya dengan Jamboard ini gitu. Terus biasanya juga kita ada kalau ngebahas sesuatu yang lebih detail kita pakai labbook gitu, labbook buat anak-anak kecil itu. Tapi seringnya kalau anak-anak tuh benar-benar masih main-main aja ya, main-main. Terutama yang si kecil prasekolah itu sebenarnya banyak eksplor ya Teh ya. Kita Oh, banyak sekali yang bisa kita apa ya, medianya macam-macam gitu, masih rame gitu, nggak cuma buku doang gitu kan. Terus kalau yang besar selain buku itu palingan sekarang lagi belajar apa ya, PPT ya Teh ya, nah, PowerPoint gitu. Terus ya bikin-bikin apa gambar di komputer gitu kan ya, lagi senang-senang seperti itu. Coba deh Teteh dulu cerita. Nanti sambil saya mikir apa lagi ya gitu. sama sih Teh, intinya tuh sama ya semuanya tuh kayak buku. Buku mah pasti harus wajib kayaknya ya. Ya minimal emang pasti sebulan tuh ada aja ngeluarin buat dana beli buku gitu ya. Iya, Terus benar-benar. ada lagi kayak kan kalau Teteh di DIY mah udah mahir ahli. Kalau aku mah orangnya kan ya rada-rada nggak kreatif juga sih sebenarnya. Jadi emang kalau nggak tuh beli kayak yang langsung cuma tinggal tempel-tempel kayak gitu. Kalau nggak kan ada Oke. printablenya Familia Kreativa kak. Iya Itu itu. ngebantu banget buat aku Teh, mohon pisan. Terus paling internet ya. Sekarang mah kan lagi bener-bener si anak tuh Benar. pemanfaatan internetnya bener-bener. Jadi makanya kan internet tuh makanya jadi pasang-pasang wifi ya karena
Iya, bener dibutuhin banget kan sekarang, apalagi iya, kan di iya. rumah, bener-bener di rumah aja. Jadi si anak tuh belajar selain dari buku, buat menunjangnya emang dari internet gitu. Terus ya Iya, ditambah itu aja teh, palingan kan media, ya itu mah media belajarnya ya. Terus palingan buat penunjang lagi media kita ya ikutan kayak kita kan ada klub gitu kan, klub mm-mm. terus udah gitu yang bisa online gitu. Terus kayak aku sih sama les-les gitu teh masih ada yang online Ya, gitu palingan iya. sama kan kurang Iya lebih. sama aja. Cuma kan emang kadang-kadang tuh ya orang-orang tuh suka punya apa ya? Punya pemikiran kalau anak-anak HS itu ya yang namanya HS itu di rumah. Terus nggak punya Bener. komunitas, nggak punya klub gitu kayak gitu-gitu ya Teh ya. Tapi sebenarnya pada kenyataannya kita tuh sangat sibuk sekali ya Teh sebenarnya. Oh, sibuk Ya banget. jadi kita Bahkan kalau sibuk nggak banget. pandemi kan kita dari pagi sampai sore di luar rumah gitu kan teh ya. Iya benar ya. Karena kita mencari misalnya misalnya hari Rabu biasanya sibuk banget ya kita hari Rabu pramuka pagi-pagi, kemudian siangnya itu berenang gitu kan, belum lagi nanti sorenya mengaji gitu kan. Jadi sebenarnya untuk anak-anak HS itu jangan takut gitu ya. Untuk ibu-ibu yang baru memulai sebenarnya kalau kita pertama yang kemarin kita bahas tentang visi misi keluarganya udah oke, kayak kemarin tuh udah ada yang 2 tahun mempersiapkan, itu sebenarnya tinggal hayuin aja gitu. Terus udah gitu ya udah, soal media belajar itu lama-lama kita belajar sendiri ya Teh ya. Jadi Iya, kayak lama-lama tuh ngapain lagi gitu. menyesuaikan ya. Jadi kayaknya kurikulum juga mungkin kita patokannya misal satu kurikulum ikut nasional gitu. Cuma ada bla 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 belakangnya gitu, ada anakannya kan. Jadi menyesuaikan. Nah, Terus kalau kayaknya kalau kurikulum nasional mah mungkin ya kalau buat anak kita cukup lah 2 bulan kejar itu udah kekejar. Jadi yang lainnya tuh kayak si anak senengnya apa ya ikutin dulu yang itu gitu kan. ya Anak-anak betul. misalnya senengnya kayak Ija kan sekarang lagi seneng coding nih misal. Jadi dia ikut yang kelas coding gitu. Itu yang kan nggak mungkin itu dibelajarin di sekolahan terus ada kurikulum sekolah kan nggak ada gitu. Tapi kan buat Iya pengetahuan betul. tambahan gitu kan. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk HS sendiri itu kita sebagai orang tua sangat bisa mendesain ya Teh ya, bisa mendesain apa sih yang anak kita pengen. Ya udah kita tinggal karena kita sebagai fasilitator orang tua itu ya, jadi kita tinggal memfasilitasi anaknya gitu. Nah, kayaknya untuk pertemuan selanjutnya kita harus ajak ngobrol-ngobrol anak-anak kita deh Teh ya. Iya, iya, benar. Boleh, boleh. Nah, jadi kan selama ini kita kayaknya cerita ke teman-teman ini tuh ibunya aja yang yang cerita. Mungkin suatu hari atau misalnya minggu depan kita coba ajak anak-anak kita ngobrol gimana sih sebenarnya kesan mereka tentang HS gitu ya. Gitu. Cuma sejauh ini balik lagi nih Teh tentang media pembelajaran. Sejauh ini kita sangat mudah ya untuk bisa adaptasi ya dengan Iya. apa apalagi sekarang kita harus beradaptasi dengan yang digital gitu lah Teh ya Iya, gitu. tapi sebenarnya mau nggak mau ya si anak itu belajarnya tuh cepet loh teh kayak ajarin Jamboard yang di Iya ya. bawaan Google gitu kan ini nih ini tuh Jamboard terus mereka kita cuman ngasih stick note gitu-gitu aja terus gambarnya caranya gini terus mereka tuh suka nambahin yang ada gambar lucu-lucu terus Iya sambil gerak-gerak benar-benar ya. mereka tuh lebih cepet belajarnya dan lebih kreatif gitu jadinya kan ngelihat yang Iya anak benar. cowok tuh ya Iya iya. awalnya tuh yang ini tapi mereka tuh udah ekspektasi kita tuh kayaknya terlalu di bawah tapi ternyata mereka tuh luar biasa gitu kan. Ya benar. Padahal saya juga ya waktu seusia mereka kelas 1 SD gitu ya, boro-boro ya kayak gitu nggak ada. Buru-buru kan kita nggak kenal internet Iya benar. zamannya kan beda. Ditambah Iya juga iya kan benar. karena kayak misalnya buku juga mereka tuh nggak cuman udah baca buku tapi mereka tuh suka nanya misalnya Ija tuh suka nanya ke aku terus pas giliran aku nggak bisa jawab apa ya bang ya udahlah abang tambahin aja cari di internet Iya gitu iya. loh jadi jangan tuh kalau kita ya kita ngaku aja maksudnya orang tua tuh nggak bisa maksudnya segala bisa terus ditanya ini A B C tapi salah gitu jangan sampai kayak gitu kan. Iya Kita benar ngebantu lah. anak memfasilitasi yang penting media misalnya udah ada buku tapi di buku misalnya dia masih kurang puas dengan jawaban si anak jadi si anak juga bisa ya kita bilang aja orang tua tuh
nggak tahu, kalau misalnya nggak tahu ya udah yuk kita cari di internet misalnya kayak gitu kan. Ya. Itu juga perlu kayaknya nggak, Jadi maksudnya orang tua HS itu bukan berarti bisa segalanya gitu kan, enggak ya teh ya. iya betul Jadi makanya betul. kita Jadi media segimana apapun tetap kita juga kan harus menilai kayak gitu, terus kita bilang ke iya ya. anak kalau misalnya si kita nggak bisa ya udah lewat internet gitu gitu kan ya. Iya, iya betul. Jadi sebenarnya kalau untuk orang tua HS itu bukan cuma anaknya yang belajar ya Teh ya, tapi kitanya juga benar-benar Oh, harus menyesuaikan, harus benar-benar menyesuaikan. Kita juga harus berlari supaya ya mesti sama-sama gitu, sama-sama apa ya kasih ilmu sesuai dengan zamannya juga gitu, bisa iya benar. mengadaptasi juga ya. Oke, terus apalagi nih Teh? Mungkin media audio, kan anak-anak juga kadang-kadang kayak untuk hafalan. Kalau anak saya yang kedua itu gampang banget dengan mendengarkan itu cepat gitu. Jadi kan beda-beda juga ya. Mungkin dengan Ya. audio kita bisa si anak itu bisa cepat untuk menangkap gitu kayak gitu. Kalau Norin sendiri gimana Teh? Kalau Norin sih dia lagi dia seneng juga ngedenger kalau yang hafalan Quran tuh kan pakai yang audio biar Hmm, biar pas gitu ya. Biar kita pas iya kayak benar. Bismillahirrohmanirrohim gitu ya, itu kan biar ngikutin itu ngelafalinnya gitu. Kadang suka didengerin juga yang kalau misalnya sering ngedengerin emang cepet hafal kita, tapi kadang Iya emaknya gitu benar. suka kelewat buat dengerin si anak gitu kan. Tapi ya sekarang mah lagi seneng ini, saya lagi seneng baca baca komik. Lagi sama Jadi media. Iya komiknya iya yang iya. virtual itu kan bisa salah satu media yang lumayan. Maksudnya emang Iya. komik tapi ada cerita-ceritanya misalnya kayak tentang air, tentang ikan, tentang apa, banyak lah tentang fisika, kimia. Meskipun mereka ya masih baca cuman baca doang tapi belum paham kalau yang anak kelas satu mah kan gitu Iya iya paling. betul. Iya betul. Cuman kita kadang Heeh. kalau dia nanya dia jelasin dikit-dikit gitu. Mm-mm. Boleh Terus ini juga kita kan anaknya sama nih tiga ya, dan itu multiple ages ya gitu. Kalau misalnya saya sendiri nih, kalau misalnya lagi menjelaskan satu tema, misalnya kita kasih tema nih bulan ini tentang air atau misalnya tentang gunung, kan kita kalau saya sih udah karena udah biasa kayak percobaan-percobaan dia dia ide itu gitulah ya. Terus ya udah kita pertamanya itu pasti bareng-bareng dulu, baru nanti setelah itu kita kayak Sinai sesuai dengan usianya dia belajar tentang gunungnya itu lebih dalam lagi gitu, terus adeknya tentang apanya gitu, tentang warnanya lah gitu. Kalau dari Teteh sendiri gimana mensiasati yang kita punya anak dengan usia yang berbeda-beda tapi dalam mengatur waktunya itu bisa oke gitu, gimana Teh? kalau saya sih suka menaruh kepercayaan kepada abang. Aku tuh kayak jadi kadang aku misalnya kalau ngerjain kerjaan nih ya lagi riweuh di pekerjaan rumah gitu. Jadi bang ajakin Dede sama Utik belajar misalnya kan, kayak misalnya kan ada LKS LKSan ya teh, sekarang kan Norin kan seneng LKS. Jadi misalnya Aldi sambil ngerjain huruf misalnya di satu waktu ya, di satu waktu yang sama Aldi ngerjain nulis-nulis huruf misal, terus Norin ngerjain Bu Pena tuh ya yang kelas satu, Iya ya. terus dia ngerjain kerjaannya dia matematika misalnya sambil ngeliatin, terus kalau adiknya nanya dia suka jawabin gitu teh. Jadi aku Oh kadang iya. berantem sendiri juga mengerjakan pekerjaan rumah. Ya itu sih ngelatih si anak supaya bisa mandiri juga. Iya, jadi satu sisi Iya ya. emang bukan kita ngediemin terus bar gitu doang, enggak kan, tapi Iya ya ya. ada satu sisi biarinlah, coba aku tuh pengen lihat mereka tuh kayak gimana akur atau enggak gitu teh. Alhamdulillah, maksudnya selama pandemi ini meskipun di rumah aja mereka nggak pernah ngeluh, tapi ngerjain ngerjain gitu-gitu mereka juga suka gitu teh. Jadi Kalau bareng-bareng kalau juga ya. sama sama Iya, saya juga suka lihat nih apa sih abang yang seneng cooking ya, oh iya masak-masak. Iya kayaknya mesti undang abang deh nanti cerita tentang resep-resep. Soalnya aku juga kepengen nih bang, nanti dia nyobain di boleh, rumah. dia tuh ini apa, dia tuh orangnya terstruktur mungkin ya teh, jadi bisa runut ngelihat apa tuh namanya, kayak resepnya apa, terus apa yang harus Mm. dimasukkan pertama gitu. Dia tuh emang harus ngebaca semuanya, tapi ada bagusnya kan, jadi si anak tuh belajar
mengaplikasikan dari si itu kan, dari si resep itu ke aslinya gitu kayak gimana. Bisa sih nanti kalau enggak kita live ini ya, masak bareng. Cooking ya. Boleh nanti kita Tapi coba hari deket Senin. aku maksudnya pas kita bareng-bareng Pas kita. kita bareng-bareng, ya boleh. Jadi kita nanti coba live bareng-bareng. Apa sih pas anak-anak kita cooking bareng ya gitu ya. Jadi, nah kayaknya waktunya udah mulai ini nih, udah mulai habis. Pokoknya intinya teman-teman buat ibu-ibu yang mau memulai HS, kan kemarin kita udah ngebahas tentang kenapa harus HS atau apa alasannya, harus bagaimana, terus kemudian sekarang media apa aja yang harus kita siapkan. Jangan khawatir, sekarang itu media mau online mau offline itu banyak sekali ya Teh ya yang bisa kita pelajari, tapi tetap aja media yang apa yang kayaknya jadi utama buat kita tuh buku ya Teh ya, buku. Iya. Buku kemudian Jadi jangan dan kita sulit harus terus. untuk modal buku gitu ya Teh. Ya benar. Gitu. Dan emang kita juga mungkin banyak juga ya Teh kayak board game gitu yang bisa dipelajarin sama anak-anak kita gitu. Gitu aja. Terima kasih Teh. Mungkin minggu depan kita antara cooking class bareng-bareng atau misalnya kita ngebahas materi yang lain ya Teh ya. Selain Ya, ntar kita media undang anak belajar. kita aja suruh ngobrol. Atau mungkin dari teman-teman yang misalnya mau apa nih yang mau kita obrolin juga boleh, baik Teh Deviana ataupun ke aku boleh. Misalnya kita mau ngebahas apa tentang seputar homeschooling, nanti kita bareng-bareng kita ngobrol, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman di sana. Gitu aja ya Teh. Ya gitu aja. Sekian dari saya atas waktunya dan sampai jumpa